saya makan kagak perfect, apa yang mau dicari. Nanya Yusuf Mansur kayak nanya sapu kotor. Nanya Yusuf Mansur kayak nanya lap kotor. Tapi kalau nyari saya buat doain, saya masih kepake kayaknya kalau doa. Tat, melihat mereka kan ada momen. Kenapa saya masih kepake dalam berdoa? Tahu nggak kenapa? Orang dosa yang bertobat itu doanya kabul. Dan bukan baik dosa. Gue sering tobat nih. Tobat ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini ada kabar lucu gitu, tapi sebenarnya kabar ini nggak menyenangkan juga sih sebenarnya, tapi ya memang ya lucu gitu ya. Nah, sudah saya jelaskan Yusuf Mansur ini karena mungkin saking pamornya turun gitu ya. Jadi dia itu kayak ya mungkin ya mengundang para wartawan gitu ya untuk wawancara ke dia, yang pastinya itu biar rating dia naik lagi, walaupun memang ada kaitannya gitu ya, tapi kadang-kadang nggak ada kaitannya juga. Nah, kali ini dia mengomentari soal, ya sebenarnya saya nggak mau bahas ini, tapi saya teringat dengan Bu Ana gitu loh ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Perceraian itu baik buat mereka, bakal punya kehidupan yang lebih baik. Ya kembali lagi kan itu bukan vonis kita, tapi itu doa kita. Nah, emang perceraian itu baik, ya benar itu pilihan mereka, dan mereka bisa menjelma menjadi orang-orang baru, nikah dengan orang-orang baru, atau apalah pokoknya yang baik-baik. Tapi ngelihat usia pernikahan yang belum sampai 5 tahun udah bercerai, udah bagus itu bagus itu, udah 5 tahun, udah lebih dari 3, 4, 5 tahun lah, lebih kayaknya 5 tahun ya? Kurang kan? Iya, kurang. Masa sih kurang? Masih di bawah 5 tahun. Ya tapi bagus lah, sebab apa? Sebab banyak selebritis curang hitungannya bulan. Namanya berarti mereka udah berusaha sebenarnya, udah berusaha untuk tidak cerai, ketemu titiknya apa. Kalau boleh flashback sedikit pada saat antum menjadi saksi pada saat itu, apakah dari pihak keluarga sudah yang meminta secara langsung atau seperti apa sih? Iya, minta langsung. Baik banget. Kenal kakaknya kan? Siapa? Iya. Di mana dikuburinnya? Ayahnya di mana? Di sini. Berapa hari yang lalu ya, berapa minggu? Ada yang ziarah sih. Cuma saya nggak tahu apakah itu beliaunya atau siapa gitu. Iya. Ya kedekatan saya sama keluarga mereka, di kutapnya, di tahfiznya, sampai kan ayahnya sendiri ditanam di Darul Quran. Terakhir ketemu atau komunikasi mungkin sama Ricis atau Ria? Ya lama lah. Saya mau gitu sama suaminya. Lebih kepada Ustazah Oki. Dokter Oki. Nah, tapi mungkin kalau kita berbicara dari segi agama, kan ada yang bilang bahwasanya ketika istri mengajukan perceraian itu ada sebagian mengatakan tidak boleh, bahkan diharamkan. Iya, kalau nggak ada alasan. Seperti apa sih mungkin bisa dijelaskan? Kalau nggak ada alasan itu abghadul halali 'inda Allahi at-talaq. Perkara yang baik tapi dibenci, perkara yang halal tapi dibenci, yaitu talak. Maksudnya juga bukan berarti nggak boleh banget, artinya ya usahakan jangan sembarang dipilih, jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai. Tapi mereka kan orang-orang pintar ya, saya pikir sudah melewati berbagai pertimbangan, musyawarah, dan tetap ada kans, ada peluang tidak jadi. Kalau emang jadi yang baik, tidak jadi yang baik. Tapi hukum cerai dalam Islam seperti apa sih? Boleh. Mengingat ini Ria Ricis yang mengajukan gugatan. Iya boleh, tapi tidak disenangi oleh Allah. Abghadul halali 'inda Allahi. Pekerjaannya halal tapi dibenci, bahkan dibencinya paling dibenci. Allah paling nggak suka kalau ada orang cerai. Contoh alasan yang sangat kuat dalam hukum Islam apa ketika istri mengajukan perceraian? Misalkan ngelihat suaminya ternyata tidak taat agama, tidak soleh, melakukan perbuatan-perbuatan asusila, melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.
dikhawatirkan mengimbas kepada sang istri, itu boleh mengajukan kemudian gugatan ke pengadilan agama, kembali ke pemerintah, boleh. Tat, ngelihat curhatan Ria Ricis yang sempat dianggurin pasca hamil sampai sekarang gimana, Tat? Dan hukum Islam kalau laki-laki yang nggak menyentuh istrinya seperti apa? Iya, makanya kan suka ada sikot talak tuh. Kalau nikah kan ada yang baca, ada yang enggak. Kalau ada yang baca ya dia kena hukumnya, hukum sumpahan kan. Kalau begini, kalau begitu, diantaranya misalkan tidak menyentuh, tidak mempergauli dengan baik. Saya lupa baca nggak ya di talak itu dibaca nggak? Saya kira sih dibaca ya. Tapi kalaupun tidak dibaca, maka seorang perempuan memang dia punya hak. Ya. Tapi itu rumah tangga orang sih ya. Gitu. Semoga jadi pelajaran lah gitu. Pelajaran saya terutama nih, ya, jadi untuk belajar kan. Semoga kesalahan-kesalahan saya, kesalahan siapapun yang menjadi suami, menjadi ayah, juga kesalahan siapa yang menjadi istri, menjadi ibu, diampuni, dimaafin oleh Allah. Tapi turut sedih juga sih, kita tahu sedih lah. Di media sosial Ricis sempat membongkar sedikit-sedikit. Iya, itu saya gitu. Baca tuh, baca maksudnya baca bahwa Ria Ricis curhat, Ria Ricis ngadu kepada netizen, Ria Ricis juga mengungkapkan. Tapi saya nggak tertarik tuh buat baca gitu. Baca bahwa diupload, baca bahwa ngupload, tapi saya nggak tertarik. Saya tertariknya doain aja. Agak nggak mau tahu saya, urusan saya aja banyak banget. Tahu urusan orang aja tambah banyak. Tapi sepengetahuan antum nih, tapi doa gitu. Bukan berarti nggak tahu lalu apatis. Tahu tapi doa. Sepengetahuan antum atau sepenglihatan antum setelah mereka berumah tangga, apakah memang yang kita tahu satu mohon sekali lagi, katanya suaminya kurang tegas, yang perempuannya lebih mendominasi. Antum sendiri nggak tahu seperti itu? Iya, makanya kan pasti segala sesuatu tuh ada alasan yang mudah-mudahan reasonable dari sisi laki-lakinya atau dari sisi perempuannya. Bisa juga ada dari luar pihak suaminya atau dari luar pihak istrinya. Kalau dua-duanya adalah perempuan dewasa, laki-laki dewasa, lalu memutuskan sesuatu dengan dewasa, kita hormati keputusan itu. Artinya jalan perceraian kalau memang tidak ada jalan diperbolehkan. Tapi tadi abghadul halal, perbuatan halal yang dibenci. Ada komunikasi nggak sih, atau konsultasi mungkin perihal pernikahan setelah kemarin waktu itu, atau mungkin sayanya yang susah dicari kali versi mereka gitu. Atau sudah banyak lingkungan ustadz-ustazah kan di lingkungan keluarga mereka, dan bagus-bagus ustadz-ustazahnya jauh daripada saya. Ya wajar juga jika tidak mencari saya. Dan kalau orang mencari ustadz atau ustazah kan profilnya kalau dalam rumah tangga udah perfect banget. Nah, saya makan kagak perfect, apa yang mau dicari? Nanya Yusuf Mansur kayak nanya sapu kotor. Nanya Yusuf Mansur kayak nanya lap kotor. Tapi kalau nyari saya buat doain, saya masih kepake kayaknya kalau doa. Tat, ngelihat mereka kan ada momen. Kenapa saya masih kepake dalam berdoa? Tahu nggak kenapa? Orang dosa yang bertobat itu doanya kabul. Dan bukan baik dosa, tapi gue sering tobat nih. Tobat ngaku. Tat, ngelihat ada momen mereka diumrohin supaya supaya memperbaiki hubungannya, tapi ternyata malah yang siapa? Oki mungkin, atau pokoknya. Iya, itu juga lagi. Saya terima berita dari santri-santri saya yang ada di Mekah dan di Madinah, yang mereka tahu saya itu dekat. Mereka bertanya, kok ayah nggak ikut berangkat? Enggak, nah kalau itu kan hal baik ya. Jadi saya lihat-lihat tuh fotonya, wah cakep nih gitu kan. Iya, kagak lama itu kan, nggak lama. Ya mudah-mudahan upaya mengislahkan, upaya mempersatukan dua orang yang mau bercerai dengan cara memperjalankan kata suci, maka siapapun yang berandil participate di dalam perjalanan ini mudah-mudahan dapat pahala dan keberkahan. Bahwa ternyata hasilnya tetap cerai, yang mau dia apa? Kita kalau jadi rianya, kita kalau jadi suaminya, ya kan semua punya pertimbangan. Dan bagusnya kan mereka masih pada muda dua-duanya. Gitu ya, kali kalau udah hampir 60, hampir 70 cerai lah ya kayaknya sih masalah gitu. Tapi kalau masih muda mah kali ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga dan besok nikahnya lama. Dan jangan menunda, jangan menjanda kelamaan. Insya Allah.
masa iddah selesai, sudah nikah aja siapa yang kalau redo, dia redo, semuanya redo, dan sebaliknya. Kita melihat juga mereka berdua sudah pisah rumah sejak lama, mungkin sejak awal berkonflik. Ya itu, jadi mungkin dari awal nih udah. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman ingat ya, ada Bu Ana yang dalam tanda kutip itu melakukan pernikahan, bukan pernikahan siri ya, pernikahan agama ya, pernikahan sebenarnya. Cuma Yusuf Mansur ini menggunakan dalil yang tidak sesuai gitu dengan ya dalil yang seharusnya gitu. Oleh karena itu sebenarnya lebih tepatnya itu kayak menipu perempuan untuk menikah dan menceraikan juga seenak dia aja gitu ya. Nah, tapi dia itu menasihati orang, lupa gitu kalau bahwasanya Yusuf Mansur itu melakukan itu bukan cuma sekali, menceraikannya dengan sangat mudah gitu ya. Dan kalau kita lihat dari video-video yang sebelumnya itu, Yusuf Mansur ini menjadi saksi, saksi nikahnya artis ini gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan namanya, menjadikan dia ini dijadikan sebagai saksi dan dia mendoakan itu loh. Yang yang buat saya lucu ini, Yusuf Mansur ketika tadi ketika ngebahas ini, dia seolah-olah ngebahas mungkin karena dia sudah nggak laku. Ini contohnya, mungkin karena dia bukan ustadz yang sekarang jadi panutan atau gimana, sehingga dia nggak diundang oleh artis ini lagi gitu ya, atau nggak diundang oleh beberapa artis gitu. Nah, cuma kalau untuk ngasih doa masih diundang karena doanya kabul itu. Ini aneh ya. Ini maksudnya gini, saya nggak mau mengomentari soal artisnya sebenarnya. Ini soal mengomentari soal kabulnya dengan pedenya gitu. Yusuf Mansur itu kayak menyebutkan bahwa dua-dua itu terkabul, dua-dua dia. Bayangin aja teman-teman. Dia itu ini contoh kalau misalkan di politik, dia itu berdoa pengen jadi presiden, gagal, pengen jadi gubernur, gagal, dan sekarang mungkin dia berdoa pengen jadi DPR, ya mungkin gagal. Sebabnya apa? Ya karena bukan karena doanya itu seperti apa gitu ya, tapi karena perilakunya gitu. Orang yang berperilaku seperti itu ya mungkin pada akhirnya itu ya kena bukan karma sih ya. Ya mungkin karena dia melakukan satu kesalahan yang memang tidak bisa ditolerir oleh banyak orang, sehingga orang itu ya pada mendoakan ini agar orang ini mungkin segera terus bertobat, dan mungkin orang ini mempertanggungjawabkan, sehingga ya doanya nggak ada yang kabul Yusuf Mansur gitu. Nah, tinggal doa-doa orang terzalimi ini sudah mulai terkabul ya, dengan Yusuf Mansur udah nggak tenar lagi, dengan Yusuf Mansur yang yang nggak dipercaya oleh banyak orang, dan muncullah gugatan-gugatan yang beririsan dengan Yusuf Mansur, bahkan yang berhubungan langsung dengan Yusuf Mansur ya. Ada yang beririsan misalkan seperti Kaisar Al-Mansur, ada yang berhubungan dengan Yusuf Mansur langsung, sehingga ya terungkaplah gitu ya masalah-masalah ini. Dan Yusuf Mansur juga dengan PD-nya gitu ya, dengan PD-nya menganggap kalau mungkin bagi orang biasa mungkin itu menganggap wah Yusuf Mansur hebat gitu. Tapi kalau misalkan orang kayak YouTuber kayak gini, ini menganggap ini lucu-lucuan aja gitu ya. Dengan pedenya doa-doanya terkabul ya itu cuma lucu-lucuan aja, agar mungkin agar diingat dalam benak orang lain bahwasanya kalau undang Yusuf Mansur doanya terkabul gitu, mungkin kayak gitu. Ya teman-teman ya, ini saya nggak mau ngebahas ini sebenarnya, cuma saya ingat Bu Ana itu yang menurut saya yang perempuan yang sangat dizolimi gitu ya, sangat dizolimi oleh Yusuf Mansur ini, dan dengan alasan memakai agama dia itu menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal gitu, sehingga Bu Ana ini sudahlah dimanfaatkan dan ditelantarkan, dan ya mungkin sekarang itu menjadi diacukan gitu atau gimana. Yang pasti Bu Ana ini minta pertanggungjawaban ke siapa?
ke Yusuf Mansur langsung itu mungkin sekarang udah nggak di ini ya, udah nggak di apa ya, nggak direken atau nggak di ini ya, pokoknya Bu Ani ini seolah-olah kayak dibuang begitu saja gitu. Dan kenapa saya katakan kemungkinan besar atau untuk saat ini saya simpulkan omongan Bu Ana ini ya fix benar gitu. Kenapa? Sampai saat ini Bu Ana tidak pernah dilaporkan bahwasanya itu pencemaran nama baik. Kenapa? Seandainya itu menyangkut pribadi seorang Yusuf Mansur ya, seandainya itu menyangkut pribadi, sudah pastilah Yusuf Mansur itu melakukan pelaporan pencemaran nama baik, dan karena tidak ada, bisa dikatakan kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang diomongkan Bu Ana ini benar. Gitu ya teman-teman ya. Sampai saat ini belum ada. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.